Gusti dari Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri. Usaha saya adalah kain ekoprint atau pembuatan kain ekoprint. Saya sendiri adalah ibu rumah tangga, jadi saya bekerja di dalam rumah, jarang keluar rumah. Alhamdulillah ada kegiatan yang menunjang saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, saya juga masih bisa berkarya seperti itu. Ekoprint adalah salah satu teknik ya, teknik memindahkan dari pigmen daun ke dalam kain. Penggunaan pewarnanya itu biasanya menggunakan pewarna alam. Kalau di luar negeri mereka menggunakan pewarna sintetis, tapi pigmen daunnya tidak keluar dengan bagus. Jadi lebih bagus pakai alam. Alhamdulillah di daerah saya itu banyak sekali komponen-komponen yang menunjang pembuatan ekoprint itu. Warnanya kita biasanya menggunakan kayu tinggi, kayu secang, kayu pikiran, atau kayak kulit jamu jolawe itu. Pakainya seperti itu. Jadi direbus, setelah direbus, kulit-kulit itu direbus, hasil rebusan itu nanti bisa digunakan sebagai pewarna alam. Awal mula saya mengenal ekoprint itu karena saya mengikuti salah satu komunitas yang di situ wadahnya para penjahit, dan akhirnya sering ada keterampilan-keterampilan. Salah satu keterampilan itu adalah pembuatan kain ekoprint. Awal mula ekoprint itu hanya tutuk-tutuk itu yang ditutuk-tutuk, jadi memang sangat sederhana sekali. Dari situ saya penasaran, apakah hanya seperti ini gitu. Sekarang media kan banyak sekali, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya. Saya mencari di situ, akhirnya saya menemukan kalau ekoprint itu ternyata ilmunya sangat luas sekali, dan itu sangat menarik karena kita menggunakan pewarna alam. Alam ini kan banyak sekali yang kita dapat di lingkungan sekitar gitu ya, dari pewarnaan, dari daun, dan daun-daun yang digunakan untuk kain ekoprint itu biasanya menggunakan daun lanang, daun cenitri, daun kalpataru, daun insulin, daun yodium, itu banyak sekali di sekitar kita. Terus daun cemara laut bisa, atau daun kemiri, kita ada di Kemiri, jadi kita kadang menggunakan daun kemiri. Itu dia pigmennya akan lebih bagus. Saya menekuni ekoprint itu tahun 2018 akhir. Itu mengenal ekoprint yang sangat awal. Jadi kita menggunakan daun jati waktu itu. Terus semakin kesini kita semakin banyak ilmu, dan saya juga mengikuti berbagai macam workshop yang dari gurunya banyak yang dari Jogja, dari Bandung, dari Lembang. Alhamdulillah dari ilmu-ilmu itu saya bisa semakin tahu bahwa ekoprint itu memang seni yang menyenangkan gitu loh. Kita bisa menata daun, kita bisa bermain warna, kita bisa mengenal banyak karakter kain seperti itu. Alhamdulillah banyak yang suka. Kalau kendala utama ekoprint itu karena kita kan masyarakat belum familiar dengan ekoprint. Mereka hanya tahunya batik gitu. Ekoprint itu bukan batik, tapi tahunya kalau ekoprint itu di kain ada motif di kain itu batik, padahal bukan. Alhamdulillah sekarang di Purworejo banyak sekali workshop-workshop yang didukung oleh dinas. Jadi dinas-dinas mengadakan workshop ekoprint di setiap kecamatan atau di kelurahan itu ada. Jadi mereka lebih tahu karena mereka praktek, ternyata tidak mudah membuat kain ekoprint. Jadi kadang ada yang ya udah beli aja gitu, kadang udah berhenti sampai di situ gitu. Jadi gimana ya, masih harus banyak mengedukasi ke masyarakat, masih harus banyak mengikuti pameran mungkin, atau mengenalkan lebih banyak lagi. Ekoprint kan tidak hanya dibikin baju, jadi bisa dibikin kipas atau dibikin tas gitu. Jadi masyarakat lebih paham dan harganya juga bisa lebih terjangkau kalau dibikin souvenir yang lebih kecil. Penjualan saat ini masih di seputaran Jogja,
Tapi kalau kita ketemu orang kan kadang bukan orang Jogja asli, banyak yang dari Jakarta, Bandung, jadi kita keluar, lebih banyak keluar seperti itu. Harapan ke depan kepingin EcoPrint itu lebih banyak orang mengenal. Untuk spesifikasi Hesti EcoPrint itu kita tipak daunnya berusaha lebih tajam gitu. Dan daun-daun yang digunakan itu kadang-kadang saya ambilnya bukan dari daerah Projo, kadang kita ambilnya belinya di Malang. Seperti ini kan daun hintoar, ada apa kayak rambut atau apa sih ini, tapi di sini nggak ada, di Projo nggak ada daun hintoar seperti ini, jadi kita beli di Malang. Terus kalau ini daun lanang di sini banyak ya, ini daun insulin juga banyak di sini. Tapi kita berusaha dia lebih tajam tipanya itu. Itu ada tekniknya sendiri. Dan untuk ada lagi daun yang di ILT itu semacam infus letter system. Itu jadi daun-daunnya, daun kan tipanya ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang putih, rata-rata putih. Tapi khusus untuk ILT itu bisa daun jadi warnanya oranye. Ini sebetulnya daunnya warnanya putih bukan oranye, tapi kita treatment khusus dengan menggunakan teknik ILT, jadi dia bisa warnanya oranye untuk menambah variasi dari kain ini. Jadi kain ini tidak hanya melulu hijau putih itu enggak, tapi ada oranye, ada ini daun jati muda ya, daun jati muda, jadi dia lebih cantik gitu karena ada beberapa daun warna Malang. Yang ada hanya daun Afrika, ini daun lanang, ini daun insulin, darah ulung. Dia kalau di treatment tunjung dengan cuka, tunjung dengan tanin, dia bisa keluar warna hijau. Tapi treatmentnya juga semalam gitu. Daun insulin juga tidak selalu putih, ini bisa keluar warna kuning. Kalau ini kan putih, ini keluar ada kuningnya. Kenapa ini bisa berbeda? Karena dia ini mungkin lebih agak muda, daun yang di atas, kalau ini tua, daun yang di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk seputaran Purworejo.